saja. Kebetulan malam hari ini malam minggu nih, jadi kami mahasiswa-mahasiswi Stella punya acara yang menarik dan mau menemani teman-teman bermalam minggu. Seru banget kan malam minggu loh. Daripada teman-teman daripada gabut kan keluar gitu kan, padahal lagi PPKM harus tetap di rumah, pas stay tune di rumah teman-teman nonton kita nih. Jadi malam hari ini kita mau membahas satu topik yang cukup menarik banget dan sangat-sangat menyentuh gitu ya. Iya, sangat-sangat banget dan sangat menyentuh anak-anak muda ya, kehidupan anak-anak muda. Tapi sebelum kita membahas topik ini, saya mau memperkenalkan teman-teman saya nih. Di samping kanan kiri saya ada Halo, nama saya Almi. Kak Almi dari Saya dari Lampung. Di sebelah kanan saya ada Hai, nama saya Gloria dari Bekasi. Hai anak-anak Bekasi. halo anak-anak Bekasi. BTW kayaknya saya udah kenalin kakak, tapi saya sendiri belum kenalin diri ya. Siapa sih? Kenalin Kenalin diri dong. dong. Halo semuanya, saya Yudis. Jadi teman-teman malam hari ini saya akan memandu ya. Tapi bukan berarti saya yang paling ini ya, tapi kita sama-sama mau belajar. Jadi malam hari ini kita mau membahas topik yang kita berdiskusi ya. Kita mau diskusikan topik mengenai pasangan yang sepadan. Pasangan ya, Asik. couple-couplean ya kan. Pasangan yang sepadan dan sevisi ya, gitu kan. Sebelum kita bahas lebih jauh nih, kita lihat dari pandangan teologinya dong. Ya, jelas. Pasangan sepadan, menurut Kak Almi sendiri apa nih? Pasangan sepadan. Pasangan sepadan itu kadangkala kaum muda itu berpikir sepadan itu sempurna atau nyaris sempurna. Karena sempurna hanya milik Tuhan kan. Jadi kadang manusia itu atau anak-anak muda itu berpikir, oh sepadan itu nyaris sempurna. Sevisi itu memiliki jalan yang sama. Padahal enggak loh. Pasangan sepadan itu sama-sama memiliki kekurangan, tapi sama-sama memiliki kelebihan dan mereka disatukan untuk saling melengkapi. Nah, kalau sevisi bukan berarti contohnya saya hamba Tuhan, pasangan saya pekerja biasa atau pekerja kantoran. Nah, saya fokus di gereja. Nah, pasangan saya fokus di pekerjaan, tapi kami memiliki satu tujuan atau satu visi untuk memenangkan jiwa melalui saya dalam gereja, dalam pelayanan saya dan pasangan saya ini di kantornya. Jadi intinya sevisi itu saling melengkapi walaupun memiliki latar belakang yang berbeda, tapi tujuannya sama-sama memenangkan jiwa. Keren teman-teman. Ya, jadi kalau menurut Kak Almi, pasangan yang sepadan itu nggak harus sempurna, tetapi punya visi yang sama untuk pekabaran Injil ya kan. Nah, walaupun di dua tempat yang berbeda. Nah, Latar kalau belakang dari berbeda. ya Kak Gloria, apa nih pasangan yang sepadan sevisi? Kak Gloria. Ya, kalau menurut saya sepadan dan sevisi itu lebih kepada punya satu goals yang sama seperti itu. Jadi dia dari dua orang yang berbeda ini, dari dua orang yang tentunya latar belakang berbeda dan dengan dua orang berbeda ini memiliki satu kesamaan tujuan, maksudnya ya, kesamaan tujuan yang sama, yang setara dan seimbang. Seperti yang tadi Almi bilang, kalau misalkan sepadan itu lebih kepada dua orang yang punya kelebihan dan kelemahan sama-sama disatukan, saling melengkapi. Betul. Jadi sepadan dan sevisi itu dari dua orang yang berbeda itu dijadikan satu untuk mencapai satu tujuan yang sama itu. Nah, kalau misalkan kita gini ya harus sama gitu ya. Jadi walaupun berbeda latar belakang pekerjaan atau bagaimana, tapi dia tetap punya goals yang sama seperti Keren ya. Ternyata pasangan yang sepadan dan sevisi itu tidak melulu seperti yang kita bayangkan harus ini ya, kayak kita anak-anak teologi ya udah hamba Tuhan seperti itu, tapi ternyata tidak seperti itu. Pasangan yang sepadan dan sevisi itu saling melengkapi. Nah, buat teman-teman di rumah yang kalau punya pendapat, apa sih pendapat teman-teman mengenai pasangan yang sepadan dan sevisi? Teman-teman boleh komentar, juga boleh bertanya nih, nanti kita boleh sama-sama
menjawab, kita mendiskusikan. Diskusi sama-sama. Nah, karena Diskusi sama-sama ya, lebih diskusi tepatnya ya, ya, diskusi tepatnya. sama-sama. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari perspektif Alkitab sendiri, tentu kita kan anak-anak teologi dan kita punya acuan di mana kita ketika kita milih pasangan yang sepadan dan sevisi, pasti kita harus lihat dari Alkitab. Nah, kita mau baca Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Teman-teman di rumah juga boleh buka Alkitabnya di Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. Kita baca sama-sama ya Kak ya? Iya. Oke. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Relate ya sama pembahasan kita. Sepadan, ternyata Tuhan juga mau nih kita punya pasangan yang sepadan. Nah, teman-teman, ada yang menarik nih dalam bagian ini. Jadi, untuk pertama kalinya Allah melihat hasil ciptaannya dan mengatakan tidak baik. Coba teman-teman perhatikan. Iya, tidak baik gimana ya? Tidak baik gimana? Padahal sebelumnya setiap ciptaan Allah itu pasti baik. Bahkan keseluruhan ciptaan Allah adalah sungguh amat baik. Nah, penilaian tidak baik di sini tampaknya mendapat penekanan khusus. Ya, kalau misalnya kita lihat dari frase ini ya, bagian awal dari perkataan Tuhan Allah. Ya, bisa kita lihat, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Apa sih makna seorang diri saja ini? Saya pengen dengar dong dari Kak Almi. Nih, nah seorang diri saja ini gimana? Iya sih, kalau kita lihat sama-sama dalam frasa yang kita sudah sama-sama baca tadi dalam teks ini, seorang diri saja. Tuhan itu mau bilang, saya mau mencintai kamu. Saya itu tidak mau kamu kesepian. Saya tidak mau kamu sendirian. Nah, maka dari itu Tuhan memberikan penolong. Kalau kita lihat dari kata penolong itu sendiri, seolah-olah menyatakan bahwa Adam ini benar-benar membutuhkan teman, membutuhkan penolong. Nah, kata penolong ini merujuk pada satu kesimpulan bahwa yang ditolong itu sebenarnya memiliki kekurangan atau lemah ya. Iya, jadi buat kakak-kakak semua nih yang nonton stream kami harus memiliki, oh iya, ternyata walaupun ada laki-laki, dia juga ada titik lemah loh, titik lemah. Maka dari itu Tuhan kasihlah Hawa sebagai penolongnya. Berarti Hawa ini loh memiliki power untuk menemani Adam, dan Adam nggak kesepian lagi dong. Intinya tuh sebenarnya Tuhan mencintai Adam, mencintai manusia dan ciptaannya. Nah, berarti gini ya Kak, ketika Allah mengatakan bahwa Adam itu secara tidak langsung kesepian, berarti Adam membutuhkan penolong yang sepadan. Nah, sepadan yang sudah tadi kita bahas itu seperti saling melengkapi, saling ini ya, menutupi lah kekurangan kita masing-masing seperti itu. Nah, penilaian ini sebenarnya dari Allah ini punya beberapa hal yang penting. Yang pertama, kebaikan itu adalah kesempurnaan, ya kan? Betul. Kalau kita lihat dari perspektif Alkitab, kebaikan itu adalah kesempurnaan. Jadi seperti laut tanpa ikan nggak sempurna. Cakrawala tanpa burung. Cakrawala tanpa burung, tanpa benda-benda penerang yang nggak sempurna seperti itu ya. Tanaman atau binatang tanpa darat ataupun tanpa manusia merupakan ketidaksempurnaan. Ya makanya untuk yang kalau kita lihat ya teks-teks sebelumnya itu Allah mengatakan sungguh amat baik karena darat sudah sama tanaman, cakrawala sudah sama benda-benda penerang. Berarti sudah kayak ada pasangannya ya. Iya. Ada pasangan. Berarti kalau misalnya manusia kan ciptaan Tuhan yang paling mulia, sayang dong kalau sendirian. Ya kan. Jadi Tuhan tuh benar-benar udah kasih penolong, pasangan. Jadi bukannya gimana ya, sendiri itu sebenarnya baik sih, tapi lebih baik kalau ada penolongnya. Gitu. Berarti artinya emang Tuhan dari penciptaan hari pertama emang Tuhan sudah memberikan hal-hal yang sepadan kayak laut tanpa ikan. Gak mungkin dong laut tanpa ikan bukan laut namanya ya kan.
keren ya, kayaknya pembahasan kita menarik nih. Kalau teman-teman pengen memberikan pendapat, jangan ragu-ragu, komentar aja di bawah. Buat kakak-kakak semua juga silahkan komen di bawah. Biar nambah wawasan buat kita Iya. semua. Nah, kelanjutannya begitu pula laki-laki ya. Laki-laki tanpa perempuan juga tidak sempurna. Sepadan, Jadi buat kakak-kakak cowok ya yang di rumah, jangan merasa paling ini ya. Gimana Jangan ya? paling kuat lah. Pada ternyata lemah ya. Ternyata lemah ya. Ternyata lemah. Jadi ternyata tanpa perempuan itu kakak kayaknya kurang. Kan ada yang Kurang. bilang gini nih. Mantap gitu lah ya, Iya. istilahnya Apa kurang, namanya? kayak ada yang kurang gitu. Iya. Anak muda sekarang bilang gini. Oh, di balik laki-laki yang sukses ada Asik. wanita yang hebat Hebat. di belakangnya. Jadi nggak ada lagi deh wanita lemah. Saya nggak terima. Asik. Bener juga sih sebenarnya. Iya. Kalau misalkan sukses, laki-laki sukses pasti di belakangnya tuh ada perempuan, yang perempuan. jadi alarmnya si laki-laki ini untuk bisa jadi. Betul. Bisa jadi ini. Iya kan? Kalau misalnya kita lihat kalau anak-anak muda itu biasanya ya, cowoknya ini kayaknya males ya. Kalau kita di asrama gini ya kan. Iya. Tahu lah. Kalau di asrama gini kan buat kakak yang sudah tingkat 3 loh ya. Jangan adik-adik tingkat 1, tingkat 2 Kedua jangan coba-coba dulu deh. Iya, belum waktunya. Jadi kalau misalnya udah PDKT nih pas tingkat 3 laporan. Biasanya sih ada perubahan. Iya. Kayak ada sesuatu yang beda. gitu Beda. ya. Iya, yang contohnya awalnya kayak- kayaknya nggak ibadah pagi, tiba-tiba kayak jadi ada semangat gitu ya. mm-mm. Tapi jangan sampai kehilangan makna juga kalau Iya. misalkan ibadah adalah Motivasinya Motivasinya kan? cuma buat ketemu si dia, nggak gitu juga ya. tapi paling tidak si Ada motivasi, perempuan ini menjadi motivasi motivatornya. iya. Iya. Seru ya pembahasan kita malam Seru ini. karena apa ya teman-teman kakak semua, kita lihat kalau misalnya ternyata perempuan hadir itu bukan cuma sekedar apa ya melengkapi, tapi ternyata dia punya pengaruh yang sangat besar. Makanya Tuhan bilang ya dia sepi, lemah, dan dia butuh penolong. Ini faktanya memang Seperti itu. mengatakan seperti itu. Ya. Nah, ternyata ada masalah-masalah juga yang timbul akibat daripada mungkin salah memilih, salah menentukan visi bersama-sama. Iya. Menurut Kak Gloria sendiri sih ya Kak ya. Masalah apa sih yang biasanya timbul ketika orang tuh salah menentukan pasangan lah ya, pasangan seperti itu. Ya mungkin kalau misalkan saya karena belum, kebetulan saya masih Bujang ya? bukan jangan Tinggal. masih belum menikah. Belum, Seperti masih itu. belum Jadi menikah. Kita single lah ya. ya kita bahas aja. Nah, jadi kalau misalkan contohnya kalau misalkan anak-anak muda gini kan kayak pacaran lah ya paling tidak ya. Kalau misalkan pacaran terus dari pacaran aja kan kita udah lihat tuh apa sih gimana sih gambarnya, bentukannya pasangan kita ini, karakternya, terus bagaimana sih perilakunya dia, semuanya pokoknya tentang pasangan kita. Pasti kita udah mulai ada kelihatan walaupun emang belum 100% nih kelihatannya. Baru kayak masih berapa persen dari, mungkin masih sedikit aja. Tapi kan kita udah melihat loh gimana, oh nih kayaknya emang belum. Nah, sebenarnya juga untuk kita mendapatkan pasangan yang sepadan dan sevisi itu bisa kita lihat dari pas kita pacaran, pas kita PDKT, atau juga bisa juga kalau kita harus andalkan Tuhan. Jelas takut akan Tuhan Yes. kan. Hikmat, minta hikmat sama Tuhan, karena kadang kita bilang dia sepadan menurut kita belum tentu sepadan menurut Tuhan ya. Yes. Walaupun dia memang Perfect di perfect di mata Mata kita, kita, gitu kan. Nah kadang tuh Tuhan udah kasih alarm nih kan, tapi kadang kita Kitanya nggak nggak peka, kitanya peka nggak atau peka. udah peka sebenarnya tapi kita tutup Telinga. telinga aja pura-pura nggak peka gitu kan. Iya benar-benar. Jadi gini ya, berarti benar-benar kita harus mempersiapkan banget ya. Banget deh. Mulai dari PDKT sih ya. Jadi PDKT itu bukan cuman aku sayang kamu, aku suka kamu, tapi sampai akar. Oh dia kepribadiannya seperti ini. Oh saya yang emosian, dia sabar nggak? Atau ketika saya marah, dia malah marahin saya. Itu kan nggak bagus kan? Nah Pengalaman kayaknya Kak ya. pengalaman banget. Pengalaman. Ini adalah dari kehidupan benar-benar nyata. Iya kalau saya sendiri kan saya marah-marah bukan suka ngambek, tapi pasangan saya ternyata sabar. Nah itu poin plus. Oh dia sabar, saya emosi, berarti sepadan. Oh. Sepasang.
Simpel itu ya ternyata. Iya, tapi itu kan menurut saya, jadi kayak gini ya, kadang apa yang dianggap benar menurut dunia ternyata nggak benar di hadapan Tuhan. Kita nggak boleh pasif tapi harus aktif. Gitu sih. Memang benar, berarti balik lagi kita yang tetap andalkan Tuhan, Tetap andalkan minta hikmat dari Tuhan untuk berarti bukan hanya di dua orang yang berbeda saja ya kan, Iya. tapi emang dari dua orang yang berbeda, dan emang benar-benar emang ini yang Tuhan sudah titipkan, udah Tuhan kirimkan untuk kita bersama-sama dengan kita gitu ya. Yes, betul banget ya. Jadi kayak yang kita benar-benar harus juga punya ini apa sih namanya, goals ya, Goalsnya, goals, Iya. tujuannya yang sama. Nah kalau misalnya masalah anak-anak muda yang kalau pacaran tuh bertengkar, kadang tuh salah paham, itu sebenarnya kenapa ya? Ya dari pengalaman kakak kayaknya, ya saya percaya lah nggak Iya single sih. lagi dong. Kalau menurut saya sih itu sebenarnya satu langkah untuk kenal, lebih kenal, malah lebih kenal ya. Masalah itu loh. Masalah itu kadang kita sendiri loh yang undang. tapi Tapi kita sendiri undang tuh mesti gimana nih? pemicunya itu dari diri kita sendiri. Entah itu alasannya cuma karena nggak ada waktu atau dia sibuk, tapi kita saya nggak tahu kita harus bahas ini. Tapi bahasnya ternyata bukan buat damai, tapi untuk memicu lagi permasalahan. Dibilang gini, kamu sibuk nggak ada waktu. Padahal sepele, ya sabar aja. Dia kerja pun buat kamu loh ujung-ujungnya. Asik, kayaknya Oh, kita gitu ya. ini udah kerja jadi nih, maksudnya udah kerja. Iya, tapi kalau misalnya masih SMP atau SMA pacaran gitu atau PDKT-an, itu cuma karena belum dewasa secara iman dan secara fisik. Nah, gitu. Secara fisik itu. Iya. Kalau Jadi misalnya belum masalah dewasa, yang ya gimana? Karena kita yang undang, kita yang picu. Tapi kadang-kadang itu Tuhan itu memang nggak bisa kita ini Selami, nggak bisa kita prediksi apa ya. yang Kadang dia membungkus sesuatu masalah gitu. Jadi kayak kita yang Tuhan bener nggak sih dia? Padahal kayaknya dia udah amin saya banget gitu. Iya, betul. Pernah sih nggak ngalamin ya Tuhan, kayaknya amin saya dipatahkan gitu. Pernah banget. Terus langsung down gitu ya. Iya. Langsung sakit hati. Udah dipuasain. Terus ngerasa kayak Udah dipuasain Udah dong. dipuasain dong. aduh, sakit hati. Tapi itu juga sih cara Tuhan yang bilang, saya cuma mempertemukan, bukan jodohin, bukan nempatin kamu sama dia, saya cuma kasih kenal. Jadi kamu nggak usah kepedean. Tuhan tuh mau ngomong gitu sendiri, tapi kadang kita, Tuhan kok gitu sih, kan gitu kan. Jadi kalau kata anak gaul zaman sekarang tuh bilangnya singgah Singgah. singgah ya, bukan menetap. Bukan menurut Sakit. kayak gini ya, kita benar-benar harus lihat kembali nih, dia dari Tuhan kan nih. Iya. Sepadan sama, berarti kalau misalnya selama kita menjalin hubungan dan kayaknya gak Emang searah, Nggak sevisi tadi itu ya teman-teman. Kakak-kakak. ini jangan-jangan dia bukan laut saya, dia bukan cakrawala saya gitu. Iya, jangan-jangan dia cuma kapal yang melintasi samudra raya. Ya Cuman kan? kapal dan nggak Cuman harus- kapal dan nggak harus, kalau kapal di situ aja berarti bisa aja tenggelam kan. Nah, kita nggak mau sampai tenggelam gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari masalah-masalah nih, kayak masalah KDRT ya, pembahasannya agak sedikit ini ya. Tapi lebih asik Ada cinta RT. beda agama sih zaman sekarang anak-anak muda itu. Iya, kalau masalah cinta beda agama memang masalah yang paling kayaknya paling ini deket banget banget ya. sama anak-anak kayak muda. Hangat banget kalau sekarang. Sampai Iya. ada lagunya loh, bayangin. Cinta beda agama. Saking gimana ya, booming di kalangan anak muda. Cinta beda agama itu bikin orang tuh kadang kayaknya yang udah Kristen banget, bahkan yang udah sekolah kayak Teologi. kita ya, sekolah kayak kita aja bisa Hanyut. hanyut, bahkan kayaknya Udahlah, lepas aja lah, lepas gitu kan. Jadi kayak seolah-olah di mana nih pasangan yang sepadan dan sevisi? Iya. Atau malah orang yang cinta beda agama nggak ngerti teks ini kan. Menurut dia, oh karena cantik udah sepadan, kan saya ganteng, pacar saya cantik dong. Nah, kadang itu sih kalau anak muda kan. Akhirnya, sorry aja nih ya, cinta beda agama dihalalkan. Oh kan di lagu juga nggak apa-apa kau bilang sama orang tuamu kayak gitu kan. Jadi gimana gitu loh. Menurut Kak Glory gimana sih? Kan anak-anak sekarang kan pada kayak gitu tuh pemikirannya. pemikiran cinta beda agama. Cinta beda agama. Cinta beda agama sulit banget ya kalau misalnya kita mau pecahkan masalahnya, karena emang Iya. Masalah hati kalau ya. namanya kayak Cinta ada yang itu bilang cinta, kalau udah cinta ya mau gimana lagi? Gimana lagi?
Tapi kalau misalnya kita mau lihat dari perspektifnya Alkitab, kita bawa ke masa-masa kita, sebenarnya kita harus ingat yang Tuhan bilang kalau misalkan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Terus tujuannya manusia, Adam dan Hawa, perempuan dan laki-laki itu diciptakan untuk menjadi pasangan yang sepadan dan sevisi. Nah, sepadan dan sevisi ini kan bukan hanya pencapaian goalsnya dunia nih teman-teman, tapi kita juga harus capai goalsnya yang Tuhan mau, yaitu apa? Memberitakan kabar baik. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan kita mencari sepadan dan sevisi, tapi kalau ikut jalurnya goalsnya dunia, kita nggak bisa ikut itu juga. Kita harus ingat kalau misalnya kita juga punya tujuan, kita diciptakan juga untuk menyatakan Kristus. Sama juga seperti hubungan, ketika kita menjalin hubungan, kita mencari pasangan. Kalau misalkan suami istri begitu, kita harus punya goals. Goalsnya apa? Bukan goalsnya untuk biar aku kaya, aku satu kerja sama dia, aku bisa punya cukup loh nanti kehidupanku, bukan seperti itu aja, tapi lebih pada bagaimana saya mau nyatakan kasihnya Kristus dalam hubungan pasangan ini, keluarga ini, seperti itu ya kan. Makanya kita harus ingat bahwa sepadan dan sevisi itu bukan hanya soal materi dunia, tapi juga harus goalsnya Tuhan, seperti itu, tujuan bagaimana saya mau dapat pasangan untuk punya tujuan memuliakan nama Tuhan, menyatakan Kristus, kasih Kristus itu bagi orang lain, seperti itu melalui hubungan ini. Ini menarik banget ya, cinta beda agama itu kan sama aja kita menyakiti hati Tuhan. Iya, Karena ada nih renungan yang bilang triangle love antara he, me, and God. Triangle love ini nyata kalau beda agama. Yang satu misalnya lihat salib, yang satu lihat yang lain kan. Itu gimana tuh triangle love dalam hubungan mereka. Terus ada juga yang bilang nggak apa-apa lah, kan baru pacaran. iya. Wih teman-teman, pikiran kita kayak gitu. Karena apa? Pernikahan itu diawali dari relationship yang baik, healthy, sehat gitu loh. Iya, healthy relationship. Kalau nggak sehat gimana nih Yudis nih? Ya kalau nggak sehat itu bisa berakhir kayak ini, masalah-masalah yang timbul nih. Sebenarnya bukan cuma soal perbedaan agama, tapi soal juga perbedaan visi. Kalau sebelumnya kita kayaknya belum menemukan kita sama-sama punya visi dan tujuan yang sama, pas perjalanan itu bisa clash. Dan itu kayaknya akan menimbulkan permasalahan. Contoh ya, kalau misalnya kita mau berbicara ke depan, KDRT bisa, Main belakang, perceraian, perselingkuhan, makin marak ya sekarang selingkuhan. makin marak perselingkuhan, KDRT juga ya. Kalau misalnya kita lihat KDRT memang permasalahan paling universalnya itu karena corona ini kan. Iya, Ya, betul banget. ekonomi Sekarang yang orang. ekonomi lebih tinggi deh, duda pun hajar. Aduh, Itu kan ini jalan pintas ya kak ya. Jangan ya. Jangan ya jangan, teman-teman. jangan nggak Jadi boleh. ini tuh kayak yang permulaan yang sebenarnya Sepele mungkin, tapi akhirnya Keterusan keenakan. kasus yang paling baru itu kayaknya Gabby Petito kalau nggak salah, itu dari Amerika, itu juga seperti itu, menemukan pasangannya tetapi di tengah perjalanan mereka mungkin road trip ya, kayak road trip perjalanan itu kayak van tour gitu. Jadi mereka jalan-jalan ke negara bagian Amerika, kayak trip lah dari tempat ini ke tempat ini ke tempat ini, pakai mobil lah tidurnya di sana. Dan alhasil entah hubungan mereka itu memang retak di jalannya seperti itu, dan akhirnya berujung sangat-sangat tragis. Akhirnya perempuannya dibunuh oleh si cowok ini. yang namanya Brian. Pasti teman-teman tahu nih kalau misalnya Udah update booming kok, udah booming banget update soal si Gaby ini. Kalau misalnya kita lihat ini sepertinya hanya perspektif yang biasa saja dari pacaran. Makanya penting banget buat anak-anak Balik muda lagi di Kristen, sepadan tadi itu. anak-anak muda Kristen untuk benar-benar melihat dan mempersiapkan. bagaimana sih pas nanti ditanya sekarang yang di hadapan kita ini tuh gimana? Iya. Makanya penting banget kalau saya sih ya, kenapa cari pasangan tuh, kalau saya sendiri sih cari pasangannya bukan lebih kepada
oh dia keren ya, oh dia bisa ini ya, dia pintar ini ya, dan segala macam. Banyak Tapi banget lah kelebihannya. dimana ketika saya, oh ini buruknya dia nih kayak gini nih, nah fisiknya dia nih kayak gini nih. Nah kalau misalnya saya udah terima itu, berarti ya udah, saya harus terima semua konsekuensi ya ketika saya udah Terima resiko nah, kan. nah tapi balik lagi kalau misalnya kita cuma lihat di awalnya, kita lihat dia keren, dia pintar dan sepertinya seolah-olah membanggakan kita kalau misalnya kita jadi pasangannya dia, tapi kita nggak lihat bagaimana perilakunya, sikap di balik layarnya Sikapnya, itu iya. bagaimana ya kan. Jadi emang penting banget kalau misalkan melihat pasangan dan cari pasangan bukan kepada oh dia Benar, keren, iya, tapi lebih kepada ada harus kita lihat satu sisi dia yang benar-benar itu nggak baik, dan kita kalau misalnya kita mau dan kita suka ya udah kita jalani. Jadi kita udah bisa terima konsekuensinya, tapi makanya balik lagi jangan cuma lihat dari fisik, jangan cuma lihat dari covernya gitu doang kan. Benar-benar yang dibilang Kak Glory ini juga kayaknya menjatuh dari cover. kayaknya benar-benar menyentuh kita ya. Maksudnya gini, saya juga mencari pasangan itu bukan ganteng, kaya, segala macam, tapi saya selalu bilang sama siapapun yang mau jadi pasangan saya bilang gini, saya mau punya pasangan yang takut Tuhan. Takut Tuhan. Ya. Saya mau punya pasangan yang sama-sama mau dibentuk oleh Tuhan. Saya mau punya pasangan mau saya bimbing, gitu ya. Dan puji Tuhannya ada Tuhan jawab, gitu ya. Asik banget Tuhan tuh jawab. Siapa nih? Ini Ada siapa? ya, Ada Nggak lah apa-apa ya. sih, kasih tahu Oh kita. kasih tahu ya. Oh, Jadi oke, boleh. Mr. X itu Oh, Mr. X. Oh, aja Tapi ya. kalau X bukan mantan ya, tapi Bukan dong. Bukan ya. Oh, iya. kita dikirim Tuhan untuk jadi puji Tuhan. Kalau itu jawaban dari Tuhan, saya benar-benar bersyukur karena dia bilang susah sih kalau mau sama-sama dibimbing, sama-sama mau mengenal Tuhan, tapi saya mau. Dan dia mengatakan satu statement seperti ini, saya bangga punya pasangan anak teologi. Wah, keren Itu. ya. Di situ sih poinnya, poin plusnya dari apa yang saya punya saat ini. Aduh, Almi, Kak Almi kayaknya udah profesor dalam pasangan relationship goals banget ya kayaknya. Pengalaman banget ya, keren ya. Kayaknya kita juga perlu untuk kayak ya meladani Almi lah ya. Asal mau sama-sama dibentuk, dan itu sih kuncinya. Sama-sama dibentuk. Sama-sama dibentuk. Kalau Kak Glory nih, pasangannya seperti apa nih? Sama-sama di apa nih? Dibentuk nih. Dari sekuler kah? Apa sama-sama anak teologi kan? Gitu kan? Kayaknya kalau anak teologi nggak sulit lagi kayaknya. Kayaknya Mr. S-nya harus dibuka. Mr. deh. S. Iya nih. Bukan X tapi S. Oh, enggak boleh, itu masih privasi. Itu masih privasi. Oh iya. Nanti aja kan kalau ada orang yang pernah bilang kayak gini, kalau misalnya kita udah umbar dari sekarang, Takutnya takutnya nanti malah Iya. Salah nanti gitu. jadinya kan Jadi kalau post gimana nggak usah gitu lihat ya kan? mukanya, nggak usah kelihatan mukanya, nggak usah kelihatan. kalau bisa mukanya. nanti pas tiba-tiba ya ampun Gloria udah gitu, Udah apa nih? udah nggak sendiri tahun. lagi gitu ya kan. Tapi kriteria kakak tuh gimana sih kak buat pasangan? Papa saya pernah ingetin seperti ini, ganteng itu bonus. Bonus Tapi yang yang denger lebih- nih. Siapa tahu yang lagi lebih- nonton nih. Hai. Yang lebih utama itu adalah takut Tuhan. Takut Tuhan. Karena kalau misalkan udah takut Tuhan sudah pasti baik ya. Jelas. Karena tapi yang baik belum tentu takut Tuhan. Iya. Tapi kalau udah takut Tuhan tuh sepaket teman-teman. Gitu. Perlu yang takut Tuhan ya. Ternyata Kak Gloria punya ini ya. Kriteria nih siapapun dia, Mr. S-nya bukan Mr. S ya. S, Mr. S. S Hai ini. Mr. S. Hai. Pertama, kalau ganteng bonus. Bonus dong. Iya. Yang kedua harus takut Tuhan. Oh jadi papanya Kak Gloria bilang gitu. Beda sama mama saya berarti ya. Mama saya bilangnya gini, tolong cari pasangan yang bisa diajak serius dan bisa buat, kalau papa saya bilang, dan bisa terima Mbak Almi dan bisa buat Mbak Almi tersenyum dengan hal sederhana tapi bermakna. Asik banget sih orang tua kita ternyata ya. Iya. Enak ya kalau punya orang tua yang kayaknya mendukung kita untuk, maksudnya kan mereka juga nggak mau lah lihat anaknya sedih gitu kan. Nah teman-teman, kita punya pertanyaan nih dari Pak Marcel. Oke.
kakak-kakak. Hai, Ya, Pak saya Marcel. dulu Pak Marcel. Halo Pak Marcel. Wih, enak ya stay tune. Terima kasih ya Pak. Jadi pertanyaan dari kakak-kakak, bagaimana dengan yang hidup sendiri, baik laki-laki atau dan perempuan, kayak selibat ya. Nah, gimana nih? Yang memilih untuk hidup sendiri apa? Kita sama-sama tahu nih ada sistem atau ada selibat gitu ya Dek ya, maksudnya menurut saya bukan nggak sempurna ya, tapi memang ada juga yang Tuhan sudah tetapkan untuk hidup sendiri. Yes. Seperti yang sudah kita di Katolik kan, ada suster, ada romo, Kristennya. iya itu kan nggak butuh pasangan, mungkin secara manusia dia butuh. Tapi pernah saya nonton video itu menjelaskan bahwa saya nggak sendiri kok, saya punya pasangan. Dan apa yang dia ambil foto Tuhan Yesus. Ini loh pasangan saya. Wow. Dia nikah tuh seolah-olah dia nikah tapi sama Tuhan Yesus gitu loh. Jadi ada sistem selibat kayak Rasul Paulus juga kan, ya, sendiri kan. Dan dia bilang sendiri itu lebih baik tapi harus siap. Benar. Itu sih Pak kalau menurut saya sih. By the way, jangan lupa juga nih kasih tahu sama teman-teman yang nonton, Pak Marcel itu adalah dosen dari kampus Iya, kami. iya. Pak Marcel dosen top. Tugasnya mantap. Tugasnya mantap ya Pak. Tugasnya mantap banget. Jadi pertanyaan nih keren ya. Kalau Kak Gloria sendiri nih, gimana sih dengan pasangan yang bukan pasangan ya, orang yang laki-laki dan memilih perempuan memilih untuk untuk hidup sendiri. Baik juga sih sebenarnya, karena Nggak ada kan di yang salah. para rasul dari rasul-rasul juga kan ada yang memberikan dirinya sepenuhnya untuk melayani Tuhan, seperti itu kan. Untuk sendiri bukan karena nggak mau, tapi emang karena fokusnya itu mau benar-benar untuk memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, seperti itu kan. Nah, jadi menurut saya nggak masalah juga sih kalau misalkan kita memang Nggak ada yang salah ya. Yes. Kalau betul. misalnya memang ya, tapi kalau Karena misalnya- memang sebenarnya ada juga yang udah Tuhan yang seperti Kak Almi bilang tadi, emang Udah udah ada yang Tuhan Tetapkan lah ketetapan Tuhan nih. Nah, iya. Kalau udah bicara tentang Ketetapan Tuhan Tuhan. ini yang agak Berat. jadinya udah nggak ada jawaban lagi. Jadi ini Nggak ada kelasnya Pak sanggahan Marcel lagi. nih, Kelasnya Pak tafsir. Marcel. Pak Marcel nih biasanya kalau udah ketetapan Tuhan, ya wes kita diam wes. Ketetapan Tuhan kayaknya udah finish banget ya, kayaknya nggak usah dibahas lagi gitu ya sebenarnya. Iya, tapi ya kalau misalnya kita lihat dari surat-suratnya Paulus ya, mengatakan kalau misalnya memang kalau siap ya, Kalau siap. kalau benar-benar siap, dari kalau memang nggak Emang siap udah untuk kerinduan dari hati seperti itu. Ya. untuk selibat, untuk hidup sendiri, ya boleh dilakukan. Karena ya kita lihat bahwa laki-laki perempuan itu punya yang namanya apa ya, daya tarik sama perempuan, juga begitu sebaliknya. Jadi kalau misalnya memang nggak kuat untuk hidup sendiri, alangkah lebih baiknya menikah. Iya. Nggak salah juga Jangan kok. terlalu paksa diri. Oh, aku nggak mau menikah karena aku mau memberikan diriku pada Tuhan. Tapi di tengah jalan, duh, Meleset pokoknya dia nih. cantik ya, pokoknya dia ganteng ya. Meleset dong, kan gitu. dari awal meleset Iya, kan. memang harus ada persiapan, dan bukan hanya persiapan fisik, tapi emang dari hati kita nih, dari Iya. hubungan kita, relasi kita bersama Tuhan. Iya, Tapi itu udah pilihan ada juga ya, jawabannya memang kayak gitu, gitu. seperti itu. Emang udah ada pilihan yang benar-benar sudah ada namanya komitmen seperti itu. Bukan bukan kayak sebatas janji yang, karena Janji terus terang manis. aja untuk hidup sendiri itu kan nggak mudah ya. Iya, Seperti yang tadi Kak Yudis bilang, setiap manusia baik itu perempuan atau laki-laki pasti punya daya tarik Daya tarik. masing-masing. Seperti itu, nggak semudah itu. Tidak semudah Tapi itu. Kak Yudis, Kak Glory, ada kasus nih. Dia hidup sendiri karena pernah patah hati, pernah patah hati. pernah disakitin, pernah dikecewain sampai dia mengklaim semua orang itu atau semua cowok atau semua cewek itu jahat. Karena teman saya, secara pribadi teman saya juga memiliki pemikiran seperti itu. Saya suka tanya kapan gitu. Nanti kalau udah siap, nanti kalau udah memikirkan bahwa saya benar-benar siap lahir batin dia bilang. Kalau sekarang belum deh, saya masih takut. Nah, takut ini loh, takut apa kan? Gimana Iya, nih Kak kalau Yudis kita nanti lihat- gini? Kalau kita lihat kayak kasus kayak gini, sebenarnya dia punya akar kepahitan ya. Yang belum diselesaikan di diselesaikan. masa lalunya. Masa lalu memang untuk kalau ngomongin akar kepahitan soal pasangan itu benar-benar harus difiniskan, harus benar-benar
diselesaikan ya. Takutnya ya kalau misalnya kita bahas soal sepadan sevisi tapi kita ya sudah dapat yang sepadan sevisi tapi kita masih punya akar kepahitan yang kita simpan, takutnya ketika perjalanan hubungan pernikahan dan sepertinya kita diingatkan kembali dengan hal-hal yang merusak pikiran kita, bisa muncul yang namanya masalah-masalah. Padahal sebenarnya sudah berlalu itu sebenarnya. Nah, kalau misalnya berbicara seperti itu, jujur aja saya pernah nih ngalamin hal yang seperti itu. Jadi kita kayak flashback ya malam. Iya, gimana nih tapi lebih kepada kalau misalkan dari saya pribadi lebih kepada bukannya sorohani sih, tapi memang kita harus perlu banget nih melibatkan Tuhan gitu. Betul banget. Kadang-kadang ketika kita udah nggak mau, kita udah capek dengan namanya relationship, kayaknya udah deh berhenti dulu deh, nggak mau aja deh gitu kan. Tapi ternyata Tuhan datangkan seperti itu ya Mr. kan? S nih. Mr. S-nya lagi nih. Ternyata Tuhan datangkan. Padahal kita emang udah nggak kuat, kita nggak kuat. Tapi emang kalau memang udah Tuhan yang bekerja, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi seperti itu. Kita bisa apa coba kalau Tapi memang lebih kepada yang tadi Kak Yudis bilang, kita harus menerima masalah-masalah yang ada di masa lalu kita ini, sehingga itu tidak menjadi dampak bagi kehidupan kita. Kan kalau misalnya kita masih berpengaruh dengan masa lalu kita untuk pekerjaan dan relasi kepada orang lain, juga kayaknya agak-agak lebih kepada negatif seperti itu sih. Walaupun emang sebenarnya suka kita hai, tapi masih ada simpanan di dalam hatinya. Ngomong soal kepahitan kayaknya bakal panjang ya teman-teman. Iya deh. Namanya juga akar kan. Iya, jadi kalau punya akar pahit dan akhirnya memilih untuk enggak punya hubungan, alangkah baiknya ya pertama kita harus cari komunikasi yang baik dulu dengan Tuhan dan benar-benar menyelesaikan. Nah, teman-teman, kita juga punya pertanyaan lagi nih dari YouTube @gaming. Halo. Ya. Jadi kita dapat pertanyaan, selibat itu sebenarnya pilihan atau karunia? Bisa dua sisi. Menarik ya teman-teman. Selibat itu pilihan atau karunia? Bisa dua sisi sebenarnya. Dua sisi dari gimana nih Kak? Kalau dari diri sendiri memilih, harus terima resiko dong. Saya milih selibat dengan segala resikonya. Tapi kalau karunia seperti yang saya bilang, Tuhan sudah tetapkan. Seperti Romo, suster itu karunia loh. Yes. Menurut saya ada dua sisi sih, kakak yang nanya tadi gitu kan. Jadi ada memang dia memilih hidup sendiri seperti Paulus. Dia hidup sendiri lebih baik menurut dia kan. Tapi harus siap dengan resiko atau harus bentengin diri dari nafsu. Yes. Kalau karunia seperti yang saya katakan, ketetapan Tuhan. Atau untuk mungkin di agama lainnya ada juga gitu sistem ini, tapi kita nggak tahu gitu loh. Menurut saya itu seperti itu. Pilihan karunia punya dua sisi ya. Iya, dua sisi. Harus siap nih konsekuensinya buat gaming. Kalau milih buat selibat harus mikirkan juga konsekuensinya nih. Kalau Kak Glory nih Kak, Kalau misalkan sebenarnya semua jawabannya pilihan, tapi bukan pilihan dari kita loh ya. Itu pilihan Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan kepada anak-anaknya seperti itu ya kan. Karena untuk menjadi selibat itu kan nggak mudah, nggak gampang, banyak tantangannya. Kalau bukan karena Tuhan yang punya rencana bagi kita, kayaknya kita, menurut saya ya, kayaknya kita sulit untuk bertahan, sulit untuk mampu melewati hal-hal itu. Karena benar yang seperti Kak Almi dan Kak Iris bilang, ada nafsu, ada daya tarik dari setiap manusia. Dan itu lumrah loh di dalam diri manusia masalahnya. Suka-sukaan, nafsu-nafsuan lah. Apalagi nafsu gitulah ya, kayak nafsu gitulah ya. kalau misalnya orang sudah masuk masa akhir balik ya, kalau misalnya kita lihat dari pandangan biologis lah, Udah siap banget. pasti kalau udah mulai masa akhir balik itu sudah ada punya daya tarik sama baik lawan jenis lah seperti itu. Dan kalau semisal dia memilih untuk selibat lalu untuk hidup sendiri, benar-benar harus dia memikirkan konsekuensi seperti Kak Ami bilang, konsekuensinya apa. Sampai tapi kita mau tanya nih, jangan-jangan at gaming ini pengen selibat nih,
Apa Gimana sih nih? alasannya? Bolehlah komentar kembali. Kasih Apa tanggapan deh. alasannya? Biar Pengen kita terlibat gitu kan. atau mungkin ini pertanyaan dari temennya nih, terus dia yang ajukan gitu. Bisa juga. Yes, jadi untuk selibat ini memang kasus yang cukup ini ya. Menurut saya rentan untuk dibahas ya sebenarnya. Juga karena kita punya Rumit teman-teman juga. dari Katolik itu Iya. yang punya paus, ya ada Suster, paus, ada suster, itu memilih untuk selibat dan calon benar-benar paus hidup itu kan juga memilih itu calon paus juga. udah benar-benar jadi kesiapan hati ya Kak, ya. Betul. kesiapan hati yang emang bener-bener balik lagi emang yang udah Tuhan tetapkan seperti itu. Karena sulit kalau misalnya kita berjalan bukan karena kehendaknya Tuhan tuh nggak bakalan sempurna. Kalau misalkan ngomongin tadi sepadan dan sevisi itu nggak bakalan baik, dan ketidakbaikan itu tidak akan sempurna. Tapi kan Kak, dari tadi kan bukan karena kita anak teologi ya, kita kayaknya bahas dari Alkitab atau dari pandangan kita. Tapi kalau saya mau melihat dari pandangan dunia sebentar saja. Oke, Iya, jadi kan boleh. selibat nih, selibat pasti sendiri kan. Bagaimana tuh finansialnya? Gimana tuh buat dia ngidupin diri sendiri? Oke, dia ngaku saya bisa kok. Sampai kapan? Terus kalau punya rumah, rumahnya buat siapa? Siapa yang ngurusin? Mau punya anak angkat? Sampai kapan anak angkat itu mau di rumah kita? Jadi menurut pandangan dunia, bukannya materialistis tapi realistis. Manusia butuh uang. Sendiri loh. Garis baru kata selibat itu ya, garis bawahi benar. Sendiri loh. Gimana makanya kalau memang- menurut Yudis nih? Kalau misalnya selibatnya ini dia memilih untuk pelayanan. Kalau memang dia benar-benar selibat karena dia memberi diri untuk benar-benar melayani, jangan sampai dia memilih selibat karena tadi kakak bilang Iya, kasusnya sakit hati. sakit hati. Nah itu benar-benar rentan banget. Takutnya masalah yang muncul itu bisa pelecehan ya kita ya, pelecehan seksual. Karena ya dia nggak mungkin menjalin hubungan sama orang lain, tapi dia melampiaskan ke anak-anak. Ya. Makanya dampaknya seperti yang tadi saya bilang, dampaknya tuh akan nggak baik buat di depannya, ke Yes. depannya seperti itu. Dua psikisnya Entah juga itu nggak untuk dia dengan dirinya sendiri, Yes. untuk dia dengan orang lain, untuk dia dengan pekerjaan atau pelayanan ke depan. Kalau misalkan emang dia memilih sendiri karena memang masih ada keakar-kaitan yang belum dia selesaikan, yang belum dia berani untuk dia maju berangkat dari masa lalu itu. Tapi kalau memang pilihan selibat dia pengen sendiri karena emang itu dia fokusnya untuk melayani pekerjaan Tuhan seperti itu, melayani Tuhan seperti itu, berarti saya rasa untuk segi duniawi kayak ekonomi segala macam saya pikir itu akan Bisa Tuhan Ya Tuhan tutupi, Tuhan cukupkan, penuhi, cukupkan seperti itu. Tuhan pasti ada lah. Bukannya Tuhan nggak ada ya bagi orang lain, bukan. Tapi untuk hal-hal duniawinya dia, kayak misalnya kekurangan Yes. ekonomi, uang dan segala macam, sepertinya itu Tuhan sudah pasti akan sediakan. Iya Kak. Kita bahas gini karena kita dua kali punya anak teologi kan. Tapi yang kita lihat ya, masalahnya kasus ini kan kayaknya udah sering banget terjadi. Aku pengen selibat, aku pengen sendiri. Tapi kadang karena bukan mau melayani loh, tapi karena punya kepahitan. Jadi mungkin dalam dirinya, ih selibat ini nggak enak ya ternyata. Butuh ini, butuh itu. Yes, makanya Iya, perlu kan? namanya ya itu. Komitmen sama Tuhan itu gimana sih? Betul. Kan Harus kembali ada. sepertinya selibat ini menjadi pilihan ya, bukan karunia tersendiri. Iya, betul. Ini adalah pilihan, makanya Paulus mengatakan kalau memang nggak siap, nggak Tidak usah. apa-apa. Benar-benar. Tidak usah memaksa diri dan tidak usah mungkin gaming berpikir Iya, kalau gaming. misalkan dia terlibat itu lebih kepada karunia, berarti saya pengen dia terlibat biar karena kan emang punya karunia gitu kan, berarti Iya. dia ngerasa kalau misalkan dia nggak selibat atau dia nggak hidup sendiri, berarti dia nggak dikasih karunia sama Tuhan. Bukan seperti itu juga ya, itu harus digarisbawahi bahwa Yes. kalau misalkan selibat itu bukan karena kita dapat karunia atau kita nggak dapat karunia seperti itu harus juga lebih pada pilihan yang memang sudah Tuhan tetapkan menurut saya. Tapi ada baiknya nih. Tapi tadi Endgame. endgaming kasih tanggapan. Kenapa sih nanya kayak gini?
atau cuma mau tahu aja, atau memang dalam posisi itu, atau orang lain dalam posisi itu tapi dia mau mengajukan kakak ini. Itu sih yang penting juga sih maksudnya, karena ini jujur ya, selibat ini kayaknya kok bertolak belakang banget sama sepadan sevisi gitu kan. Tuhan udah nyaris bilang kan, bukan nyaris, benar-benar bilang kan, harus punya lah ya. harus punya, karena lanjutannya penuhilah bumi lah, gimana mau memenuhi bumi, beranak cuculah, berpuasa. Iya. Berpuasa nggak bisa sendiri mas, benar mbak, nggak bisa sendirian. Benerin mas, Mas, kan? Jadi koridor ini kalau kita selibat, sepadan, sevisi, kayaknya suatu lingkaran yang nggak mungkin jadi lingkaran deh, itu Pitagoras namanya. Pitagoras ya. Pitagoras Susah. Ya bener banget nih, buat end game nih. Kalau memang mau benar-benar milih untuk selibat, sebenarnya itu pilihan kita. Karena kalau kita benar-benar sudah memilih, itu benar-benar kesiapan hati. Dan kalau emang itu udah pilihannya Tuhan, Yes. pasti entah apapun itu pasti Tuhan yang jamah setiap Yes, betul banget. hatinya semua. Jadi hawa nafsunya bisa kontrol, daya tariknya juga iya. bisa. Ngomong-ngomong satu hal nih Bapak, maksudnya saya juga sempat mau jadi selibat. Wow, ternyata pengen juga ya. Tapi kata mama saya bilang, kalau kamu selibat deh, nggak usah pulang ke rumah lagi. Langsung diancam Gitu ya. dong. Aduh. Katanya, Siapa tahu Papa Om tuh lagi nonton. aduh nih. bahaya nih. Aduh, kata mama saya gini, ya udah mbak, urusin aja gerejamu, nggak usah pulang. Ikut aja jemaatmu, lihat jemaatmu terus. Selibat aja. Jadi intinya mama saya bilang, ada waktunya kamu akan memikirkan ini semua. Dan hari ini saya sudah sampai titik itu dan Memikirkan banget saya putuskan, enggak selibat. Kalau misalkan dia terlibat, terus yang sekarang mau dia Jangan-jangan pulang rusuknya dong. Mr. X Nanti dia dia nih yang di mana? Jawaban doa loh ini kan. Gimana dong? Oke, nah seperti itu ya end gaming, bisa dipikirkan kembali kalau memang benar-benar mau selibat. Nah, buat teman-teman lagi yang masih mau bertanya, kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya kak ya. Kita masih punya waktu 15 menit Udah lagi. habis ya, Ya nggak kerasa ya. Perbincangan kita kayaknya hangat banget. Hangat nih. banget. Kayaknya masih banyak yang pengen Iya. dibahas gitu ya. Ini Jadi happy Satmek atau happy Setmek? Satmek ya, SAT bukan SAD. Bukan SAD ya? Jangan sedih-sedih dong. Iya. Nggak Jadi boleh buat dong, teman-teman nggak ini nggak boleh sedih. Kita bakal temenin teman-teman terus kok. Tapi kayaknya kita terbatas banget ya waktunya. Iya. Ya, Kalau jadi boleh kedepannya kita kita bisa bisa- japri ya. Jadi bisa agak kasih Ah, lama iya, gitu iya, ya. boleh. Aman-aman. Aman-aman. Yang masih mau bertanya kita masih buka ya. Jadi bener nih kita Silakan ini komentar banget di bawah. bener-bener cocok ya sama malam minggu pasangan. Kita bisa bilang ideal nggak sih sebenarnya sama visi itu ya? Relate banget. Kan dua-duanya itu nyambung banget kali ya. Terus teman-teman pernah gak sih kayak ngalamin di mana teman-teman punya satu keadaan ketika teman-teman udah ngerasa ini sepadan dan sevisi, terus teman-teman bawa dalam doa kayak Naomi bilang tadi udah puasa dan segala macam, tapi tiba-tiba harus berhenti seperti itu. Iya gak sih? Kenapa harus berhenti? Padahal kita udah kayaknya dia udah pas sama keluarga, udah pas. Aduh, Udah kita bawa dalam doa, udah kita guli gitu ya kan. Tiba-tiba harus berhenti gitu ya Gue kan. nggak bisa nggak sih kalau itu pertanyaan buat saya aja gitu kan? Ya coba udah gimana? dari keluarga. Soalnya bener juga nih. Memang sih nggak lama ya, cuman setengah tahun. Setengah tahun dong. Tapi sementara papa mama udah oke banget. Sampai hari ini loh mereka masih oke banget. Hubungan gitu mereka ya. bagus. Saya sama bundanya udah deket banget. Ada. Tapi dia selingkuh. Nah, dalam pikiran saya ini sepadan nggak sih? Udah saya puasain, udah saya doa. Tapi kadang-kadang saya juga mintanya gini, Tuhan, kalau memang ini darimu, dekatkan. Yes. Tapi kalau ini bukan darimu, jauhkan. Betul. Dan Tuhan selalu bilang jauhkan, tapi puji Tuhannya di yang sekarang. Tuhan kayaknya kasih saya jalan. Kalau kamu bisa tarik dia, kalau kamu bisa buat dia lebih kenal dengan saya, ACC. Gitu. Ya. Jadi kayaknya harus ada. Tapi sekarang tuh masalahnya tuh seperti ini kayak Yudiska alami. Banyak sekali anak-anak muda
Ketika dia udah, karena fokusnya kan udah kenal sama keluarga, udah bergumul dalam doa nih, terus hubungannya tuh ternyata aman-aman aja nih 1 tahun 2 tahun, tiba-tiba pas udah masuk ke tahun berikutnya tiba-tiba kayak ada banyak problem tapi yang emang benar-benar nggak bisa dipecahin, terus susah untuk berani keluar dari zona itu karena udah pikir dia udah kenal sama keluarga, dia udah apa namanya, udah kenal saya banget, dan udah jalanin ini nggak sebentar, cuma udah 2 tahun lebih gitu ya, atau beberapa tahun lebih. Nah tapi kadang emang kita tuh harus perlu tahu emang Tuhan tuh kadang membuat semuanya itu begitu adanya, tapi memang bukan kalau misalnya dia berhenti terus bilang aduh berarti emang ini gimana dong Tuhan ini gimana, tapi sebenarnya itu bukan Tuhan gak sayang sama kita atau Tuhan misalkan yang sepadan sama kita, bukan, tapi emang kata Tuhan emang bukan dia yang sepadan sama kamu, seperti itu. Iya sih Kak, benar-benar. Jadi jangan galau teman-teman. Iya, jadi benar-benar kita kayaknya kalau kita lihat dari bacaan kita malam hari ini menarik banget. Kayaknya kalau kita tarik benar relate banget sama kehidupan anak-anak muda sekarang. Jadi buat anak-anak Kristen perlu diingat kalau Tuhan kita itu Tuhan yang sempurna. Betul. Yes, Tuhan yang sempurna. Makanya dia nuntut kita juga untuk sempurna, termasuk Dalam memilih pasangan. Dalam hubungan gitu Dia memilih pasangan. Masalahnya kan menikah itu kan apa namanya, sekali kan, sakramen kan dalam gereja, sekali seumur hidup kan. Jadi menurut saya sih kalau masalahnya kayak Kak Glory udah kenal banget nih sama keluarga, karena masalahnya bukan masalah Kak Glory loh ya. Iya. Tapi maksudnya Nanti sebentar masih lagi Kak Glory ada Kak Glo kan. Ya, tapi maksudnya masalah gitu. yang kita lihat dari pandangan kita sekarang. Masalahnya sekarang gini, anak muda itu terfokus dengan kursi ini. Kayaknya kalau udah kenal keluarga nggak enak ya kalau kita main-main aja. Ada tuh kata-kata kayak gitu di IG banyak banget. Jadi gimana tuh kayak gitu kan? Tapi kalau misalnya kalau udah nggak nyaman, boleh kok, pintu keluar masih di depan. Bisa sih. enak banget ya perbincangan kita malam hari ini, nggak terasa waktu itu benar-benar tinggal sebentar lagi ya. Sama teman-teman, Tuhan kita tuh Tuhan yang sempurna dan dia menuntut kita juga mencari pasangan kita yang sempurna ya. Kesejajaran maksudnya ketika kita baca penolong yang sepadan dan sevisi ya, kesejajaran tersebut tidak meniadakan perbedaan di antara kita keduanya. Pasti ada perbedaannya. Justru itu perlu namanya relasi itu dibangun, disatukan, perlunya adanya pengenalan yang baik. Muda Kristen ya. Takut akan Tuhan ya, yes. Pesan-pesan nih, pesan-pesan dari Kak Gloria nih buat teman-teman Kristen yang di rumah, anak-anak muda lah yang di rumah, dari pembahasan kita malam hari ini. Oke. Pesan-pesannya teman-teman, kalau misalkan kita udah bergumul sama Tuhan, kemudian Tuhan membuka mata kita melihat sesuatu yang toksik dari pasangan kita, dari hubungan kita, dalam relasi kita, relationship kita, jangan takut untuk bilang tidak dan keluar dari zona itu, karena itu harus kita hindari. Toksik itu dalam relasi itu kita harus hindari, dan kita harus beranjak dari hal itu. Gak peduli seberapa dia kenal kita, seberapa dia dekat sama orang-orang terdekat kita, seperti itu. Jangan seperti itu, karena kalau udah toksik gimana nggak bisa, susah untuk dilepaskan. Jadi intinya ketika teman-teman sudah bawa Tuhan dalam hubungan kita, dan ketika Tuhan membuka mata kita untuk kita boleh melihat hal-hal yang tidak baik itu, keburukan-keburukan itu, kita harus berani untuk beranjak dari zona itu, sehingga intinya kita bisa membuka diri untuk Tuhan bekerja dalam hubungan kita, terkhususnya dalam mencari pasangan yang sepadan dan sevisi ini. Karena kadang kita udah doa, tapi ketika kita dibuka tuh kita pura-pura bilang enggak kok, enggak, ini baik kok. Jangan seperti itu, karena kadang Tuhan menjawabnya tuh melalui sesuatu yang di luar tidak terduga seperti itu, dan yang kita sukai, hal-hal yang paling kita sukai yang sebenarnya Tuhan nggak suka. Makanya dan kadang itu juga yang jadi toksik buat kita dan hubungan kita, akhirnya kita nggak mau. Nah, pesannya adalah yuk sama-sama kita semua belajar untuk
mau andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, terkhususnya dalam mencari pasangan hidup yang ingat sepadan dan sevisi, sepadan, saling melengkapi, segambar dan sepadan. Yes, gambar dan sepadan. Jangan lupa untuk takut akan Tuhan. Oke, dari Kak Almi nih pesan buat teman-teman kita semua yang ada di ruangan ini lah ya. Kalau saya rasa jawabannya sebenarnya ada di Efesus 4 ayat 5 ya. Efesus 4 ayat 5. Jadi Masuk gitu bukan di dalam Efesus 4 ayat 5 itu Efesus 4 ayat 5 singkat, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Aduh. Jadi saya sama Mr. X itu ya. Ini nih sebenarnya ayat kunci hubungan kami. Mr. X kerja. Oh, Kerja jadi kali. Jadi ini kunci relationship kami. Kami harus satu Tuhan, kami harus satu iman, kami harus satu baptisan. keren. Jadi Berat juga sih itu. takut akan Tuhan udah yoi banget. Ditambah dengan Efesus 4 ayat 5. Harus satu. Karena kan jujur ya, hubungan pernikahan itu bukan hanya karena saya dan Mr. X, tapi menyatukan dua keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda, namun disatukan karena pernikahan kami. Oke. Gitu kan. Jadi ini nas pembimbing kami dalam menjalani relationship kami. Jadi harus satu semua. Nah, pesannya untuk pemuda, untuk kaum muda atau untuk kakak-kakak yang udah menikah deh ya, pasangan muda ya. Tolong ingat lagi untuk pasangan muda itu janji suci di altar kayak gimana. Dan untuk kita yang masih mencari ya, ajang seleksi sebelum resepsi. Asik. Nah, Ya. Nggak ada jadi yang ada 3 tahapan dan ada kakak-kakak semua. Seleksi, pantau, baru resepsi. Oh, resepsi. Nah, jadi seleksi, Biasanya orang koleksi, dulu ya. Koleksi. Ada ya. resepsi. Jadi kalau koleksi di awal tuh kayaknya nggak enak deh. Seleksi dulu deh, baru koleksi, baru resepsi. Nah, pesannya jangan cinta beda agama. Karena apa? Cinta beda agama sangat-sangat menyakiti dan melukai hati Tuhan. Nah, kalau sudah merasa itu yang Tuhan kasih ada jawaban doa, ikuti langkah kedua, puasa. Puasa, doa syafaat, berlutut di hadapan Tuhan. Ini bener nggak sih buat saya? Kalau nggak benar, dibuat benar. Intinya satu iman. Iya, satu iman. Satu Tuhan, satu baptisan. Nah, selanjutnya rangkul dia agar dia mau diproses baru. Asik. Kayaknya ini persis dengan kehidupan ya, kenyataan ya. Iya, karena saya sama Mr. X juga gitu. Maunya tuh dekat dengan Tuhan, bahkan dia Sama Kakak juga gitu. dia Saya pengen juga. dia pengen khotbah loh. Dia pengen khotbah. Dia pengen khotbah, dia pengen memberitakan Injil, bahkan dia pengen jadi majelis. Wah. Jadi tunggu dia resign mungkin bisa. Tapi dia resign itu juga gak siap. Iya. Keren ya. Ternyata untuk mempersiapkan pernikahan yang baik ya, ternyata punya step-step dari awal dari sekarang ini yang perlu kita jaga. Pertama, kita tentu harus melibatkan Tuhan dalam kita memilih, dan jangan terlanjur mencintai Sampai lupa Tuhan. Cintai Karena mencintai cinta 100% itu hanya untuk Tuhan. Tuhan. Cintai Tuhannya baru ciptaannya. Tuhan itu Jangan sempurna. dibalik ya. Ciptaannya ini baru Tuhan. No. Anda akan jatuh. Jangan lupa Oke. juga sepadan segambar serupa dengan Allah, sepadan dan satu visi, bukan untuk dunia juga, tapi untuk Tuhan. Jadi seimbangnya laki-laki dengan perempuan. Jangan sampai satu gender seperti itu. Iya, betul. Kalau kita ngomong soal perbedaan gender, sama-sama gender terus satu kan ya berat banget ya teman-teman. Jadi next time kita bakal bahas lagi kalau teman-teman pengen ya Iya. ketemu lagi sama kita. Tolong Boleh dukung kita ya, dukung kita banget. Karena Mari support sama-sama. dari teman-teman itu adalah benar-benar kekuatan Kekuatan buat buat kita. terus berkembang dalam podcast Yes. topik-topik Jadi, selanjutnya. Kayaknya Kak Gloria tadi bahas kayaknya nyinggung LGBT ya. Iya, LGBT nih. Jadi Gimana Kak kayaknya Iris oke, bikin bisa. Sip. next time? Nanti next time kita bisa mengadakan lagi untuk ya tema-tema selanjutnya. Jadi, pesan buat kita semua, satu iman, satu visi, sepadan ya. Dan Allah kita menuntut kesempurnaan. Oleh karena itu kita mesti mencari teman ya, pasangan hidup Pasangan yang yang sempurna menurut Tuhan sendiri. Nah, thank you nih guys buat
Ya, waktunya. udah. Thank you banget karena tanpa kalian kami Bukan apa-apa. Buat Pak Marcel juga terima kasih Pak Marcel. semua Jamie penontonnya. yang udah komentar. Komentar. Sampai berjumpa lagi di lain podcast kesempatan. kita selanjutnya. Jadi benar-benar tolong dukung kita banget. Dan jangan lupa subscribe ya. Kita punya Iya, YouTube betul. channel Kak Leader. Kaliber. Ya. Jangan lupa di subscribe, like juga, komen. Iya, komen. Kalau pengen kita bahas topik apa, komen aja. Boleh. Kita bakal Iya. bikin konten lagi. Thank you semua. Kayaknya kita perlu say goodbye. Bye bye semuanya. Tuhan Yesus Bye. Tuhan memberkati. Semangat saja. Semangat saja. Tetap ikut protokol kesehatan kalau keluar. Iya. Pakai masker. Yes. See Bye bye. you.